Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Kita pick pile, kita bermain games. Ya, ini games. Jangan terlalu dibawa serius, ya. Oke, kita pick pile tentang hubungan yang dicederai oleh tripartite relation, ya. Reading saya selalu kayak gitu ya. Kalau yang nggak ada masalah, yang nggak kebaca energinya, karena energi positif ya. Di tarot itu kan readingnya selalu mencari di mana letak energi negatifnya untuk bisa kita usir, begitu kita singkirkan dari hidup kita supaya tidak stuck. So, reading tarot dimanapun dengan tarot reader manapun pasti selalu tentang issue, ya, baik itu hubungan, bisnis, ataupun relasi, selalu begitu. Oke? Kalau yang baik-baik aja ya nggak keluar energinya. See? So, ini mungkin untuk reading untuk kamu yang hubungannya belum berpisah tapi ada tripartite relation di antara kamu dan pasangan kamu. Bisa juga untuk dia yang udah ninggalin kamu karena dia mutusin untuk bersama dengan tripartite relation, ya. Bisa tentang seperti itu situasinya. Ya. Di sini kita mau lihat apakah dia bahagia, ya, bersama dengan tripartite relationnya di sini. So, uh, kadang gini, yang ini saya selalu mengamati ya setelah saya reading beberapa dengan klien, perjalanan saya sebagai seorang tarot reader, kadang kita kehilangan pasangan kita sih. Entah itu dia tinggalkan kita karena tripartite relation, entah itu dia memutuskan untuk berpisah dengan alasan apapun, ya, dengan situasi kondisi apapun. Kadang kita ngerasa kayak memang wajar kita ngerasa kehilangan. Ya, semua pasti rasa kehilangan. Apalagi kalau ada cinta dan ada bonding yang kuat, ya. Tapi saya banyak belajar dari semua situasi kondisi yang saya temukan di lapangan saat saya bertemu klien. Saya ngelihat situasi itu ternyata diizinkan oleh semesta, ya. Ya, memang tidak dibenarkan adanya tripartite relation, tapi kayak situasi itu seperti diizinkan oleh semesta untuk sementara hidup masing-masing antara kamu dan pasangan kamu, even itu apapun alasannya, gitu. Saya kadang saya melihat lagi ya energinya, kenapa diizinkan oleh semesta, kenapa sampai itu bisa terjadi. Dan saya ngelihat situasi itu perlu ada dalam hidup kita. Kita sibuk dengan aktivitas kita setiap hari, and then apalagi ketika kita bersama dengan pasangan kita, kita sibuk melayani pasangan kita, kita sibuk melayani anak-anak kita sibuk melayani orang-orang yang kita cintai. And then kita tidak jadi seperti mengabaikan diri kita sendiri. Ada momen itu di mana semesta akhirnya oke, break dulu. Nah, ada situasi kayak gitu, ya. Jadi memang apalagi untuk hubungan yang sudah bertahun-tahun berjalan, memang perlu memberi space pada pasangannya, baik kamu dan pasangan kamu, untuk kadang-kadang menikmati waktu sendiri. Itu perlu, seperti kita ngecas baterai, ya. Jadi kayak kita refresh begitu diri kita. Kadang kita juga perlu untuk melayani diri kita sendiri,
Itu kebutuhan yang sebenarnya basic banget juga buat hubungan ya. Jadi tidak selalu harus bersama ya. Makanya ya kalau sampai ada tripartite relation, mungkin itu salah satu celah ada energi negatif salah satu di antara kalian, karena energi itu ada ketika punya energi yang sama, vibrasinya sama, frekuensinya sama ya. Dan kita tiap hari bersama pasangan kita tuh kita berjuang untuk apa? Untuk bisa seimbang frekuensi kita, terutama dengan pasangan kita. Kalau kita nggak mau kehilangan pasangan kita dengan alasan apapun, entah tripartite relation, entah situasi masalah ekonomi, entah masalah apapun itu, ya banyak sekali masalah yang saya temukan di perjalanan saya sebagai seorang tarot reader. Ya, jadi gimana cara stabilkan frekuensi yang sama, Nona Pastel? Itu lagi pertanyaannya ya. Ya, kita percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita nggak hanya hidup di momen ini begitu. Ada momen dimana kita harus tinggalkan tubuh kita, jiwa kita kembali kepada pemiliknya begitu. So, kita perlu membangun frekuensi, yaitu kesadaran diri kita dan pasangan kita. Dan itu tidak satu pihak berjuang, harus dari dua belah pihak. Begitu. Kesadaran yang dibangun setiap momen dengan semua sikap positif, ya. Sikap positif itu banyak banget, itu God energy. Ya, di semua religius mengajarkan God energy, positive energy. Ya, itu semua perlu kita tiap hari kita bangun kesadarannya sih. Jadi ya memang hidup sangat melelahkan karena tiap hari kita belajar, tiap hari kita berjuang sih. Bahkan yang punya sama-sama frekuensi pun itu selalu ada challenge dari semesta, apalagi yang tidak menjaga frekuensi ya. Banyak lebih situasi saya ngeliat kayak pasangan yang udah lama sekali, mereka lebih punya banyak isu dan pada akhirnya kelelahan sendiri, apalagi yang tidak mau belajar untuk mendewasakan diri, membangun kesadarannya. Itu di momen dimana ada momen yang pada akhirnya tidak bisa dikendalikan dan akhirnya divorce begitu. Even bukan karena tripartite relation sih. Itu yang ya sedikit sharing pengalaman saya ya. So di sini ada 3 pile, kamu bisa pilih mana yang kamu rasa masuk di energi kamu. Nanti saya reading ya. So ini yang hubungannya mungkin dicederai oleh tripartite relation, baik yang masih bersama maupun dia sudah pergi tinggalkan kamu ya. Apakah dia bahagia dengan hubungan bersama tripartite relationnya? Oke. So terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, comment, share video, juga yang sudah personal reading. Terima kasih ya. Kita mulainya dari yang mana nih maunya? Kita mulai dari yang pilih kerang putih ya. Sebentar. Yang pilih kerang putih. Oke. Dan ini tidak resonate untuk semua ya, dan bisa vice versa. Karena kita lihat nanti antara dia dan pasangan dia dan hubungan dia ya. Oke, kita mulai dari kerang putih. Oke. Please clarify, my darling angels yang pilih kerang putih. Oke. My darling angels, please clarify. Apakah dia bahagia dengan tripartite relationnya? Please clarify, please clarify. Oke, ini untuk yang pilih kerang putih.
Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, see, kita lihat hubungan dia, Hangman di sini. Oke, stuck. Energi dari Aries ya, the Emperor. Oke, di sini ada Two of Wands, the Tower moment, see, Queen of Wands. Oke, di sini ada Queen of Pentacles, Queen of Cups. Oke, Fear. Oke, bottom of the deck, commitment. So, ini karena general reading dan ini big pile ya, jadi ini bisa juga situasinya vice versa ya. So, Hangman, di sini ada jarak, yaitu kamu, karena kamu yang ditinggalkan sama dia. So, ini jaraknya. Di antara mereka ada kamu. See? Hubungan yang mereka bangun adalah ini, mencari komitmen dan kesetiaan. Situasinya kayak gitu. Jadi dia mencari komitmen, atau mungkin tripartite relation yang mencari komitmen, karena di sini ada Queen of Queen of Wands. Jadi kayak dia mencari komitmen dan kesetiaan pada seseorang yang sudah punya komitmen. Nah, ini kan harusnya bertanya. Tapi ya, ini readingnya kayak gitu ya. And then ada jarak. Si mereka mau manifest hubungan untuk berkomitmen di sini, tapi ada kamu di antara mereka. Si ada kamu. So, dia stuck di sini. Dia nggak bisa manifest. Tripartite relationnya minta komitmen. Dia stuck. Juga hatinya stuck. See? Dan situasi kayak pengen kendaliin semua hal. Di sini ada ego. See? Gimana coba orang yang ego? Dia nggak ketemu jalan keluar untuk memanifest harapan dari tripartite relationnya di sini untuk berkomitmen. See? Dan tripartite relationnya berharap bisa ada komitmen dan kesetiaan. Ya, tapi dasar yang dia bangun adalah dia bersama dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Nah, itu dia. And then ya, dia stuck. Dia pengen manifest hubungan dia sesuai permintaan dengan tripartite relationnya di sini. Tapi karena ada kamu, so dia stuck. Orang yang punya ego, sulit dia mengambil keputusan yang benar-benar memberi manfaat untuk dirinya sekalipun, karena ada ego yang menemani dia menjadi menjadi penuntun dia. Kayak gitulah situasinya. Oke, so dia stuck. Apa kalian bisa divorce? Sepertinya tidak. Kalian belum divorce di sini. Kalian belum berpisah. Kalian masih bersama, tapi dia punya yang lain selain kamu. Oke? Kita lihat tripartite relationnya di sini. Nungguin, wait and see. Karena dia berharap bisa berkomitmen di sini. Tapi yes. Di sini ada semesta. Ya, semesta selalu ada. Kita bisa merasa kita sendiri, tapi you are not alone. Di sini ada semesta, the tower moment, boom situation. See, seolah-olah mengingatkan tripartite relationnya bahwa hey, stop. Ini bukan jalan kamu. Berhenti di sini saja. Kamu udah kejauhan jalannya. See, ini semesta. See, the tower moment. So, pasangan kamu berusaha kendalikan antara hubungan dia dengan kamu dan dia merasa stuck di sini. Tripartite relationnya berharap komitmen, tapi ada kamu di sini. And then, see, mau tidak mau dia harus pergi tinggalkan hubungan ini. Kenapa? Di sini ada semesta.
See? So, meskipun di sini kamu broken heart karena mungkin kamu tahu dia punya yang lain selain kamu. Tapi mau bagaimanapun, hubungan mereka diperjuangkan. Semesta bilang, no, tidak. Itu bukan jalan kamu. See? Itu bukan jalan kamu. Oke? So, kalau kamu yang masih dalam hubungan dengan pasangan kamu dan ketahuan dia punya tripartite relation, ya kamu nggak usah worry. Kamu nggak usah marah atau ya fear ya. Biasanya itu fear karena takut semuanya berantakan begitu ya. Tapi ya nggak usah. Di sini ada semesta yang memberi keadilan. Ada jalannya di sini. Semesta bilang tidak. Tidak. See? Oke. So, dia akhirnya berusaha untuk merdekakan dirinya. Jadi mau dia berjuang sekalipun, mau pasangan kamu berusaha kendalikan situasi agar tripartite relation yang nggak tinggalin dia, itu nggak bisa terjadi di sini. Kehendak semesta berbeda dengan apa yang mereka rencanakan. Oke. Kita lihat hubungan mereka. Di sini ada kamu. Oke, ada kamu. Di sini ada tripartite relationnya. Kalau kamu tanya apakah dia cinta tripartite relationnya, jawabannya yes. Dia sangat mencintai tripartite relationnya. Tripartite relationnya membuat dia jatuh cinta, berbarengan dengan fear dalam dirinya. Oke, darling. So, ini fear. Ya, kenapa? Kok bisa ada fear? Karena semuanya nggak terkendali. That's our moment di sini. See, semesta bilang no. Kamu bilang yes, semesta bilang no. Tidak, itu bukan jalan kamu. So, kamu udah kejauhan, kembali ke jalan kamu. Nah, dia nggak bisa kendalin semuanya. Oke. Jadi gimana? Duduk manis aja, ya. Kamu rawat diri kamu buat hati kamu bahagia. Biar aja dia pergi, nanti dia kembali sendiri. Kenapa? Di sini komitmen kembali ke kamu. See? Oke, walaupun ya pasti broken heart. Kenapa? Aku nggak terima Nona Pastel. Dia cinta sama tripartite relationnya, aku nggak terima. Nah, itu yang biasa saya dapat di personal reading. So, ya bagaimana? Dia kembali ke kamu karena semesta bilang no, itu bukan jodoh kamu. Dipisahin di sini. Mau nunggu sampai nenek-nenek pun ini nggak akan pernah bersama. Stuck di sini. Oke, meski ada cinta, ya. Jadi gimana dong kalau pasangan kita mencintai orang lain, tapi dia masih bersama dengan kita, kemudian dia kembali sama kita? Ya, itulah kebesaran hati kamu disitulah kita sedang diuji kebesaran hati kita. Bagaimana kita bisa memaafkan? See? Dan kita perlu untuk memutuskan, ya kalau kamu nggak mau lagi ya kamu lepasin dia gitu loh. Tapi di sini semesta bilang tidak, dia harus kembali sama kamu. So mungkin dia harus melewati karma situation di mana dia harus menebus kesalahannya dengan kamu, meyakinkan kamu kembali bahwa ini yang terakhir, saya tidak akan melakukan kecurangan demi kecurangan di lain waktu, di masa depan, di waktu berikutnya. See? Okay? So dia stuck. Jadi kalau ya mudah-mudahan ini yang masih di dalam hubungan, dia belum tinggalin kamu. Kayak memang nggak bisa ninggalin kamu di sini. Saya ngerasa sih ini masih dalam hubungan, kamu tahu dia punya tripartite relation, kamu nggak usah worry lah, ya. Santai aja begitu. Kamu buat
diri kamu lebih bahagia, lebih cantik, lebih tampan, lebih bahagia di sini. Rawat diri kamu. See. Nanti waktu dia kembali, oh ternyata pasangan saya tambah cantik, tambah ganteng ya. Murah senyum lagi. Nah, itu dia. Dan situasinya kayak gitu, ya. So ini ya nggak bakal bersama. Mereka juga agak sulit karena di sini kayak ledakan demi ledakan. Gimana sih kalau seseorang menipu pasangannya, dia pergi dengan yang lain, itu kayak jantungnya nggak damai ya, berdebar-debar kencang, dan cakra jantung ada, jalurnya ada di daerah jantung kita itu tentang cinta dan kasih sayang. Kalau berdebar-debar terus, lama-lama bisa serangan jantung. Oke, so itu dia tidak damai. Hubungan itu cukup sulit dia jalani karena terlalu meledak-ledak di sini. Oke, oke, kita lihat yang pilih pink rose. My darling angels yang pilih pink rose, ya. Please clarify untuk hubungan. Apakah dia bahagia dengan tripartite relationnya? Please clarify. Oke. Sekali lagi. Oke. But darling angels, please clarify, please clarify. Ini untuk pink rose, yang pilih pink rose. Ya, apakah pasangannya yang pergi atau punya tripartite relation bahagia dengan hubungannya bersama tripartite relationnya? Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. See, Eight of Swords. Okay, King of Swords, the Magician, Two of Cups. Okay, okay, Five of Swords. Bingung kan? Jadinya bingung kan? Di sini ada Two of Pentacles, and then okay, overthinking, ya kan? Masuk ke cakra ketujuh. Di sini ada Nine of Wands. Ini kena lagi di cakra ketiganya. Okay, the Devil energy. So, swing mode. Ini ngeri ya. So, bottom of the deck sih. Jadi kayak main-main awalnya, main-main iseng gitu. Makanya jangan bermain api. The Devil energy membumi hanguskan semuanya. See, flirting awalnya cuma mungkin ikut-ikutan atau cuma ngerasa pengen ngebuktiin masih laku laris manis di pasaran atau tidak. Nah, itu dia. Ini gara-gara iseng awalnya, akhirnya jatuh dari permainannya sendiri. So ini dia sih, kayak mungkin kamu nuntut pasangan kamu, bilang, hey, kamu putusin gak itu tripartite relation kamu. See, dia tuh masih bocah gitu loh, kayak ya mungkin ini usianya jauh lebih tua dan tripartite relationnya jauh lebih muda gitu. Kamu putusin dia nggak gitu? Kalau kamu nggak putusin dia, kamu yang berakhir dengan saya. Nah, dia dapat statement itu dari kamu. Ini yang pilih pink rose. See? Okay, and then akhirnya dia putuskan untuk mengakhiri hubungan. Okay. Dan the magician di sini dia manifest hubungan dia dengan tripartite relation. So saya rasa ini yang sudah punya kesepakatan untuk berpisah di sini. See, sudah tegas menentukan pilihan dari pihak pasangan kamu. Tapi ini hubungan yang sangat ringkih, komitmen yang sangat ringkih. Kenapa? Oke, cinta monyet, tau nggak cinta yang menggebu-gebu?
dasarnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat. Seks di sini, ya, ada seks, physical attraction. Oke, ya usianya memang lebih muda, so lebih menggoda. Dan ya, mereka saling mencintai. Kalau kamu tanya pasangan saya cinta nggak sama dia? Yes, jawabannya mereka saling mencintai di sini. Dan sedang berbunga-bunga. Itulah sebabnya di sini ada tindakan kamu yang salah. Waktu dia berbunga-bunga, mereka lagi berbunga-bunga cintanya, kamu langsung minta dia menegaskan pilihan. Kadang kesabaran itu perlu, ya perlu sekali. Kenapa? Ya kalau kita pas, misalnya kamu punya pasangan, kamu tahu dia punya tripartite relation, terus kamu minta dia tegaskan pilihan, di momen dimana lagi berbunga-bunga, yang pasti dia akan pilih tripartite relationnya di sini. Muda, ya, lebih muda dari kamu. Dan usia kamu mungkin udah lebih tua, jadi kayak kamu nggak akan mampu bersaing kalau secara fisik, karena dia lebih muda. Apalagi di sini ada seks, sih, kamu nggak akan menang. Itu poinnya pasti kamu nggak menang kalau secara fisik, sih, itu pasti. Tapi ini kan bunga cintanya hanya mekar berapa lama. Makanya kalau ketemu pasangan dia punya tripartite relation, mungkin awal pertama mungkin tarik nafas dulu, mulailah mencari, meminta semesta untuk memberi kesabaran sambil memikirkan jalan keluar atau solusinya. Di sini ketika kamu meledak, dia pas lagi berbunga-bunga, so dia pilih tripartite relationnya di sini. Oke. Kenapa dia pilih tripartite relationnya? Di sini tripartite relationnya ribut sama dia. Oke. Ribut sama dia, memberi dia waktu atau target untuk menentukan sikap juga di sini. Karena dia nggak mau jadi pihak kedua, orang kedua. Dia maunya jadi pihak pertama, menggantikan posisi kamu. So akhirnya dia manifest untuk mengakhiri hubungan dia dengan kamu dan memilih tripartite relationnya. So ini membara, sih. Jadi kayak tripartite relationnya ini adalah saingan berat kamu. Nah, ya, iya. Ini karena lagi meledak, ngomongnya suruh negasin pilihan. Akhirnya di sini tripartite relationnya juga mempressure dia, ada tekanan yang dia dapatkan dan akhirnya dia pilih tripartite relationnya di sini. Lalu bagaimana? Mereka bahagia nggak? Enggak. Kenapa? Ini ringkih gitu loh, hubungannya ringkih. Kayak hanya sex attraction begitu. Bagaimana sih seks itu berapa lama tahannya untuk satu hubungan yang permanen, yang berkomitmen? Kan hubungan bukan hanya seks. Seks itu anugerah. Seks itu anugerah. Ya. Jadi bukan untuk menjadi sesuatu yang bisa membuat hubungan itu bertumbuh, tidak. Ya, tidak. So makanya ini agak cukup menyesalkan karena kalau kamu sabar sedikit, ini nggak akan terjadi, kamu nggak akan berpisah, sih. And then di sini, sih, hubungannya banyak badai ya, kayak meledak di sini. Dia masih sebenarnya gini loh, dia masih merasa bahwa sebenarnya dia mengambil keputusan terlalu cepat, King of Swords di sini. Kayak dia ngerasa kayak terlalu terburu-buru di sini dan oke.
Mungkin di sini kamu overthinking dan dia juga fear di sini, ini meledak ya. Kenapa dia takut? Dia takut di sini tentang keputusan dia ini adalah salah, keputusan yang keliru. Dia masih menoleh ke belakang. The devil energy meledak seketika. Jadi kayak ada momen dimana ketika dia memanifest untuk memilih tripartite relationnya dan mengakhiri hubungan kalian di sini, dia juga merasa kehilangan kamu di sini. Kayak kadang dia tersadar dalam hidupnya kenapa bisa terjadi, kenapa ini semua harus terjadi. Apalagi ketika dia menyadari hubungan ini terlalu dangkal. Ya, terlalu dangkal. Dan dalam hidupnya dia diikuti oleh fear yang begitu kuat di dalam dirinya tentang betapa dia salah mengambil tindakan atau keputusan di sini. Kalau kamu tanya dia bahagia nggak dengan pasangan tripartite relationnya, enggak. Mereka sering banget berantem. Ya, fondasinya nggak kuat di sini. Terlalu ringkih hubungan ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau kamu sabar sedikit dan kalian tidak berpisah, kamu sabar aja dikit, tunggu bunga-bunganya layu gitu, bunga-bunga cintanya layu, dia tinggalin di tripartite relationnya. Kenapa? Tripartite relationnya apa ya, saya nggak bisa kayak gini. Gimana kita mau mulai hubungan dengan dasar energi the devil? Ini dia. Dia pasti banyak dituntut sama tripartite relationnya dan beda usia. Ya gimana, mungkin kadang memberi kenikmatan, tapi ya itu kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan banyak pengalaman atau perjalanan kehidupan dia bersama dengan kamu. Dia banyak dituntut secara materi, kadang dia merasa diperalat, ya itu dia pendam di hatinya jadi fear dia. Kadang dia berpikir apakah nanti dia pasangan tripartite relation saya akan setia sama saya, ini karena komitmennya cukup ringkih, belum ada kesadaran yang terbangun. Jadi ada zona nyaman yang sudah dia lewati bersama dengan kamu, tidak dia rasakan bersama tripartite relationnya di sini. Dan itu melahirkan fear dalam dirinya. Worry ini cakra ketujuh sama cakra ketiganya. Di sini ada energi negatif. Okay. Jadi ada momen dia berpikir seharusnya ini tidak perlu terjadi. Ada momen dia menyadari ini hanya nafsu saja, hanya passion saya, birahi saya yang akhirnya saya begitu terbakar dengan fear saya di sini, overthinking di sini. Komitmen yang ringkih. Ya. Ini yang pilih Pink Rose. Kuncinya di sini sebenarnya awalnya sabar. Ya, jangan langsung meledak kalau pasangannya punya tripartite relation. Hubungannya nggak damai karena fondasinya juga sangat ringkih dalam hubungan ini. Mungkin kamu senyum-senyum ya. Tuh kan akhirnya gitu kan. Tapi ya kamu bisa belajar untuk menahan diri, menenangkan diri ketika menghadapi masalah. Ya, kegagalan hubungan kamu dengan pasangan kamu kan juga bukan hanya dia yang menderita begitu, bukan hanya dia yang kehilangan, pasti kamu juga kehilangan ya. Dan dia juga pasti punya sisi baik, pasti dia juga punya cinta dan kebaikan yang mungkin kamu sering ingat karena dia selalu juga mengingat zona nyaman yang dia rasakan bersama dengan kamu. So ini kurang sabar yang pilih Pink Rose.
Oke, kita lihat yang pilih retros. Oke, next. My darling angels, please clarify yang pilih retros. Oke. Darling angels, please clarify energi untuk yang pilih retros. Please clarify. Apakah dia bahagia bersama tripartite relationnya? Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Oh, competition. Okay, shocking moment, tripartite relation. Okay. Oh, wait and see. Okay. High priestess. Okay, family materials. Okay, Two of Cups. The Emperor and Queen of Wands. Aries, ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Taurus. Okay, boom, duar. Boom situation. See? Boom situation. Okay. Yang pilih retros. Mungkin kamu yang pilih retros, kamu ngerasa saingan berat kamu adalah tripartite relation kamu. See? Okay, I know I'm not alone. Tapi ini kayak persaingan yang begitu ketat. Ya. Ya, bukan baju ketat doang ini, persaingannya begitu ketat di sini. And shocking moment di sini. Shocking moment untuk dia. Ketika di sini ternyata dia mencintai tripartite relationnya, tapi dia tidak mau melepaskan kamu di awal hubungan dia dengan tripartite relationnya di sini. Okay, shocking moment. Kayak dia nyadar, oh ternyata gue cinta ya sama tripartite relation gue, tapi gue nggak mau ngelepasin pasangan gue. Nah itu dia. See, and kalian nggak hidup bertiga aja. Di sini ada semesta, the tower moment. Semesta pantau, oke. Pantau 86 ya, semesta langsung melihat di sini ada the tower moment. So apa yang perlu saya lakukan di sini? Semesta pantau kalian sih. Kenapa? Di sini tripartite relationnya wait and see status di sini. Oke, dia ingin punya status di sini. Dan saya ngelihat ini materi. Dia punya materi yang cukup makmur dia di sini, sukses di sini. Ini mungkin yang menggoda pasangan kamu untuk bersama dengan dia. Dasarnya adalah materi di sini. Dan selain materi mungkin dia lebih dewasa, kenapa kamu ngerasa saingan berat? Kayak dia punya segalanya yang tidak kamu miliki. Setelah kamu inventaris kelebihan kamu dan kamu lihat kekurangan kamu ngerasa ya tripartite relation pasangan kamu ini lebih unggul dari kamu. Lebih unggul di sini. So ini saingan berat begitu. Tapi pasangan kamu, dia cinta dua-duanya. Dia nggak mau mengakhiri siapapun. Dia pilih dua-duanya. Tapi gue nggak mau, Nona Pastel. Iya, pasti nggak mau. Tapi kamu punya saingan berat di sini, oke? Saya ngelihat di sini ya kayak the tower moment, sih kayak semesta memisahkan hubungan kamu dengan memisahkan kamu dengan pasangan kamu, karena mungkin juga dalam sepanjang hubungan kamu dan pasangan kamu tidak merawat hubungan ini. Kenapa? Hubungan kamu dan pasangan kamu tuh meledak-ledak.
Kayak coba kamu reflection pada diri kamu sendiri selama bersama. Apakah kamu menjadi seorang yang cukup tenang untuk mendamaikan hubungan yang meledak-ledak? Hubungan kamu nggak kamu rawat bersama dengan pasangan kamu. Terlalu dimenangkan oleh ego masing-masing. Makanya dia mencari orang lain di sini dan dia menemukan seorang yang begitu lembut mencintai, tidak menyalahkan dia, lebih tenang menghadapi pasangan kamu. Dia tidak menemukan itu di hubungan kalian. So, ini tidak dirawat. Hubungannya seperti hubungan bukan pasangan, tidak intim, tidak bonding, seperti pesaing begitu. Ya, iri hati antara pasangan kamu dengan kamu. Kalian tidak membangun bahwa kesuksesan pasangan adalah kesuksesan saya, tapi ketika pasangannya sukses, mungkin unggul secara karir, yang satu menindas pasangannya, jadi kayak nggak balance di sini. Terlalu meledak-ledak, banyak api, percikan-percikan api yang ada di hubungan kamu dan pasangan kamu. So, kalian seperti memenangkan ego setiap saat, setiap momen ketika diperlukan situasinya, tidak ada yang mau mengalah, saling menyalahkan, playing victim di sini. Kebenaran dan siapa yang benar, siapa yang salah menjadi sesuatu yang begitu penting di hubungan kamu dan pasangan kamu. Sehingga dia mencari orang lain dan dia menemukan seseorang yang sangat dewasa di sini. Sangat stabil. Lembut mencintai. The Tower Moment, semesta melihat hubungan kamu dan pasangan kamu yang begitu berapi-api, meledak-ledak, saling menebarkan energi negatif. Akhirnya dipisahkan kalian berdua. The Tower Moment, ini hubungan kamu, mungkin ini hubungan yang tidak sehat. So, dipisahkan. The Tower Moment. See? Makanya tripartite relation kamu di sini adalah saingan berat kamu. Dia seperti menemukan air yang sejuk, memuaskan dahaganya di sini. Ya, saya tidak menyalahkan kamu, tapi ini hubungan yang tidak sehat. Terlalu banyak toksik, mungkin juga ini hubungan karma. So, berakhir, semesta bilang selesai. Jangan lagi menebarkan toksik. Hiduplah masing-masing. Mulailah fokus pada diri masing-masing. Kalian berpisah. The Tower Moment, kamu gak bisa kendaliin. Pasangan kamu gak bisa kendaliin. The Tower Moment, cukupkan energi toksik itu. Berhentilah. Beristirahatlah. Okay? So, dia begitu jatuh cinta dengan tripartite relationnya, mereka saling mencintai. The Emperor di sini, kayak dia ngerasa mereka sangat serasi di sini. King of King, Queen of Queen di sini. Seperti dia menemukan sosok yang dia cari selama ini, yang dewasa, yang bisa mengerti, mengenal dirinya, yang mau membuat hubungan begitu balance di sini. Ya, emang ini balance, memberi dan menerima ini balance di hubungan mereka. Jadi kayak sosok yang dia cari dia temukan pada akhirnya di sini. Dan dia berusaha merdeka dari kamu. Oke. Ya, saya tidak menyalahkan kamu, tapi di sini momen adalah the Tower Moment. Ini kehendak semesta. Gini, kalau kita hidup sampai kita mati bersama dengan pasangan kita yang membara di api, cukup panas dalam hubungan, bagaimana dengan jiwa kita? Merana. Semesta bilang cukup.
Masih ada waktu kamu untuk berdamai dengan keadaan. Masih ada waktu kamu berfokus pada diri kamu. Masih ada waktu kamu menebarkan energi positif. Masih ada waktu untuk kamu lepas dari energi negatif. Masih ada waktu. Saya akan beri kalian waktu dan oke, berpisah. Inilah waktunya. Selesaikan energi negatif di hubungan ini. Kayak gitu. Ya, the tower moment. See? Oke, semesta punya positif energi, God energi. Dia ngerasa kayak oke, terlalu melelahkan hidup bersama negatif energi. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik terlalu banyak energi negatif yang menguasai hubungan kamu, so akhirnya dipisahkan. See? Meski nanti kayak kamu ngerasa broken heart karena gak lama pisah sama kamu, dia juga cinta dengan kamu, tapi kayak hubungan ini terlalu panas di sini, akhirnya kamu kayak broken heart begitu. Kenapa dia pisah dari kamu, gak lama dia menikah dengan tripartite relation ya di sini sih. Tapi ini jalan dia sudah lebih dahulu menemukan seseorang yang punya satu frekuensi dengan dia, dan dia menjadi seorang yang bisa mengendalikan dirinya di sini, bisa lebih tenang di sini. Makanya dia berupaya untuk membebaskan diri dari kamu, keluar dari situasi drama, situasi toksik di sini. Hubungan karma yang kalian bangun berakhir. See, ini bukan bad news, ini good news untuk kamu dan pasangan kamu. Setidaknya kalian bisa keluar dari energi negatif. Hidup bisa lebih bermanfaat. Ya. So, ini God energi, kita tidak bisa kendalikan situasi itu. Oke. Ini yang pilih Red Rose. So, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum, ditunggu ya. Gak paksa juga sih, kalau mau subscribe ya silahkan, monggo ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.